In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putramu yang menjadi manusia, yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Semoga kami pun selalu patuh setia mengabdi Engkau dan melayani sesama, serta menempuh jalan hidup yang ditunjukkan Putramu kepada kami. Dialah yang telah mewarisi tahta Daud dalam ketaatan dan kesetiaan sampai wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan Yesus Kristus yang mengutus para muridnya. Dipilih 12 murid yang diutus untuk berkeliling mewartakan kerajaan Allah dengan tanda-tanda. Kejahatan dikalahkan, maka para murid diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Mereka juga diberi kuasa
untuk membawa shalom, damai sejahtera kepada orang-orang yang dijumpai dan menyembuhkan orang-orang sakit dengan mengoleskan minyak. Ini yang dalam tradisi Gereja Katolik, khususnya Gereja Katolik Roma, masih dipertahankan, yaitu melalui sakramen pengurapan orang sakit. Imam memberikan pelayanan kepada orang sakit dengan minyak suci yang dioleskan pada yang sakit, agar Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan. Kerajaan Allah juga ditandai dengan pertobatan. Pertobatan, satu sikap batin yang selalu terarah kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, para murid juga diberi pesan oleh Yesus agar mereka tidak mengandalkan hal-hal yang bersifat duniawi dan material, tetapi semata-mata mengandalkan kekuatan Allah sendiri. Kasih karunia dan rahmat Allah yang akan menjadi kekuatan mereka di dalam karya pelayanan mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang diwartakan oleh Santo Markus di dalam Injil pada hari ini, saat Yesus memberikan pesan-pesan dan tugas perutusan kepada 12 murid, dapat kita tempatkan dan kita hubungkan dengan bacaan yang pertama. Seperti apa bacaan pertama? Mari kita lihat sejenak. Dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Raja-Raja yang pertama, bab 2, ayat 1-4, dilanjutkan ayat 10-12, digambarkan saat akhir kehidupan Raja Daud. Menjelang kematiannya, Raja Daud memberikan wasiat, pesan-pesan wasiat kepada anaknya, yaitu Salomo, yang akan mewarisi dan melanjutkan tahta Daud. Daud mengakhiri masa pemerintahannya sebagai raja selama 40 tahun memimpin umat Israel, dan menjelang kematiannya Daud berpesan kepada Salomo demikian, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan Allah seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tidak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Itu pesan yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Salomo. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setelah memberikan pesan itu dikatakan Raja Daud
wafat. Dengan demikian, tahta kerajaannya diteruskan oleh salah satu putra Daud, yakni Salomo. Kita semua tahu nanti dalam kisah-kisah selanjutnya bagaimana Salomo memimpin umat dengan kebijaksanaan. Maka Raja Salomo sering diidentikan sebagai raja yang bijaksana. Dalam bacaan yang pertama tadi, Raja Daud memberikan wasiat, dan wasiat itu diberikan kepada Salomo. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada tolak ukur terpenting dalam wasiat itu, yakni ketaatan dan kesetiaan kepada hukum. Daud dengan segala jatuh bangunnya secara pribadi sebagai orang yang diurapi oleh Allah, dipilih menjadi raja bagi umat Israel kuno, mengakhiri kehidupannya dengan baik. Dia juga memberikan wasiat-wasiat yang baik agar Salomo taat dan setia kepada hukum-hukum Tuhan. Meskipun kita juga tahu dalam perjalanan nanti Salomo pun juga tidak setia. Ada saat-saat dia mengalami kejatuhan, bahkan dibelenggu oleh kekuatan-kekuatan kejahatan dalam tanda kutip ketika membuat kuil-kuil untuk penyembahan berhala gara-gara Ratu Sheba, Ratu Selatan. Dan karena itu dia diperhitungkan melanggar hukum Musa. Itu bisa kita baca dari kitab Raja-Raja bab 10 ayat 14 sampai bab 11 ayat 13. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah suasana bagaimana Daud memberikan wasiat, pesan-pesan kepada Salomo agar menjadi pribadi yang taat dan setia. Dalam iman kita percaya bahwa Yesus Kristus yang tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, juga mewarisi tahta Daud. Kalau ahli waris Raja Daud di kemudian hari jatuh dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan pada hukum Tuhan, kita berjumpa dengan Yesus yang mewarisi tahta Daud, tetapi dengan ketaatan dan kesetiaan, bahkan taat dan setia sampai wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah yang nanti dalam waktu dekat, mulai tanggal 14 Februari yang akan datang, kita renungkan pada masa Prapaskah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana tindakan Yesus yang serupa dengan Daud memberikan wasiat kepada Salomo anaknya. Yesus memberikan pesan-pesan kepada 12 rasul yang diutus untuk mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan, mendatangkan damai sejahtera, kerukunan, persaudaraan, kesehatan bagi siapa saja yang mereka jumpai. Dengan demikian, ada keserupaan antara Daud yang mewariskan kepada Salomo dengan Yesus yang memberikan pesan-pesan perdamaian, penyembuhan, pemulihan, bahkan mengalahkan kejahatan kepada 12 rasul. Apa maknanya bagi kita?
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan ketaatan dan senantiasa belajar setia itu, kita boleh seperti Daud mengakhiri perjalanan hidup kita dengan baik, dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.